Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini dari kita kenalan dulu ya, taruh dulu. Jadi memang kebiasaan begitu. Kita sudah budayakan bahwa setiap pernikahan sebaiknya dilalui dengan nasihat menasihat ya, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita kenalan dulu. Ini calon mempelai laki-laki siapa nama tuh? Siapa? Iswan Dinur. Umur tak? 28. 28. Dari apa? Kampung Biru gitu? Nah, kita memang asli di sini ya. Lahir dan besar di sini. 28. Kita sarjana ya. Alumni mana gitu? Alumni kampus di mana? UNM ya. Jurusan olahraga. Bagus sih. Bagus sekali itu olahraga. Karena terkadang di sekolah-sekolah itu biasa guru agama yang mengajar olahraga. Tidak ada guru olahraganya. Bagus prospeknya ke depan ini. Tunggu di sini dekat dari Masjid Al Munawwarah. Iya. Saya sering ke sana setiap untuk kajian sesudah maghrib. Ya. Kapan ada waktu tak? Malam apa itu? Biasa malam Sabtu saya bawa kajian di sana sesudah sholat maghrib. Yang hadir itu biasa 2 orang di Ustadz Pak Imam yang panjang jagotnya itu. Depannya masjid yang ada TPA-nya. Kita calon mempelai perempuan siapa namanya? Megawati Syam. Umur tak? 25. Oh, Masya Allah. Iswandi dengan Megawati umur 28 dengan umur 25. Sangat klop sekali. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberikan kekuatan, kesehatan dan kebahagiaan untuk kalian berdua ya, dunia akhirat. Tinggal di mana Ki? Di Tombang. Di Tombang. Saya waktu safar Ramadan yang lalu ditugaskan ke sini, kemudian di cancel untuk safar Ramadan ceramahan, tapi di cancel karena pertimbangan jauh. Saya pendatang juga dari Jeneponto dan belum pernah ke sana, khawatir barangkali kesasar sampai Palopo sehingga di cancel ke sana. Aku bilang jangan kasih ke jauh-jauh, bilang pendatang saya ini khawatir tembus Palopo itu cari-cari ini masjid. Belum pernah ke sana. Bagus sekali Masya Allah, 28 dan 25. Jadi memang begitu ya, begini ya, saudara Iswan Dinur dengan Megawati ya. Ingat baik-baik. Yang pertama, pernikahan itu kita sarjana juga. Sarjana alumni UNEM juga. Unhas ya, Masya Allah. Konsentrasi jurusan mana Ki? Oh, perawat. Jadi sekarang di mana Ki? Sekarang di rumah sakit sini? Iya, Masya Allah. Saya pernah ke sana juga waktu sakit di Pak Nurusan, mantan kawa di sini yang tugas di Buntu Manai sakit. Tapi ada anaknya di sana ya. Ada anaknya di sana. Jadi yang merujuk itu adiknya, yang menerima di sana kakaknya. Iya, jadi ada adiknya di puskesmas. Kakaknya di sana bidan barangkali itu. Saya lupa namanya. Jadi ini sama sarjana gini. Bukan jadi anak-anak. Jadi menikah itu ibarat dia mainan. Dia bukan mainan anak-anak, tapi mainannya orang dewasa. Itu harus pertama dulu. Ini mainannya orang dewasa. Anak-anak itu nakira bahwa menikah itu pekerjaannya di malam hari. Jadi ada pekerjaan malam hari, ada pekerjaan siang hari ya. Menikah. Kalau anak-anak yang menikah, nakira menikah itu pekerjaannya malam hari saja, tidur saja kerjanya.
Tapi kita orang dewasa, apalagi kita sudah sarjana, kita harus mengetahui bahwa menikah itu ada pekerjaan malam hari dan ada pekerjaan siang hari. Di siang hari, malam hari kita melaksanakan tugas tak sebagai calon ayah dan calon ibu. Tapi di siang hari kita harus bekerja karena untuk menafkahi. Jadi menafkahi ini sudah digariskan oleh Al-Quran Al-Karim oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tugas utamanya adalah memberi nafkah itu tugasnya suami. Dan istri itu karena tugas utamanya suami memberikan nafkah pada keluarganya, maka Allah, agama kita ini memberikan keseimbangan supaya istri juga penghormatan pertama yang diberikannya adalah bukan kepada orang tuanya, tapi kepada suaminya. Walaupun kepada ibunya, walaupun kepada bapaknya, bukan, tapi kepada suaminya. Makanya ada hadis Nabi mengatakan begini, lau kuntu amiran li ahadin li asjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan saya wewenang, Nabi ini, bahwa seorang boleh bersujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan kepada orang itu untuk bersujud kepada suaminya. Berikan kepada bapaknya, mamanya yang sudah sekian lama kita tak perawat. Taulah setiap hari itu bagaimana keluar masuknya orang hamil itu. Kita tidak usah gambarkan karena kita lebih tahu bagaimana begitu perjuangannya orang yang hamil. Mulai dari mengidam, mulai kemudian hamil 9 bulan sekian hari, melahirkan dengan penuh perjuangan antara hidup dan mati. Orang mengatakan satu kakinya ada dalam kubur, melahirkan, membesarkan. Tapi ternyata penghormatan itu ketika seorang wanita sudah menikah bukan diberikan kepada yang pertama itu orang tuanya dan bapaknya, tapi kepada suaminya. Jadi tugas tak mencari nafkah, dan yang untuk istri penghormatan tak, kemuliaan tak tujukan kepada suami tak. Ketika suami tak pergi bertugas, entahkah berlayar atau apa dan seterusnya, siapa tahu ada pendaftaran CPNS, nah ditugaskan di sebelah di Bulukumba. Nah, kita sebagai istri utamakan kesetiaan tak ketika ada di rumah sendiri dan seterusnya. Makanya ada istilah itu mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah. Nah, itu sakinah berasal dari kata sakana. Ya, saya jurusan bahasa Arab di Magister UIN atau di Makassar. Jadi itu sakana artinya tinggal. Di gedung UIN itu ada namanya Maskanut Thalabah. Itu maskan artinya asrama mahasiswa, berasal dari kata sakana. Jadi sakan itu tinggal, Maskanut Thalabah tempat tinggal atau asrama mahasiswa. Sakinah artinya walaupun suami ada di luar sana melanglang buana, berlayar di tempat yang jauh dari istrinya, tetapi hatinya tetap sakinah, tetap tinggal bersama istrinya di rumahnya. Artinya selalu ada kerinduan untuk bersama-sama secara fisik dengan keluarganya dan istrinya. Begitupun dengan istri. Walaupun nanti jauh umpamanya, mudah-mudahan tidak sih. Mudah-mudahan karena saya sendiri ini mendaftar di Jeneponto, tapi ternyata ditugaskan di Selayar. Ya, kalau kita mau menjadi abdi negara begitu siap. Tapi itu masih untung karena dekat di antara Jeneponto dengan Selayar. Tapi teman-teman yang mendaftar Jeneponto lulus di Luwu Timur, itu antara menangis kecil-kecil itu, bukan menangis kecil lagi, menangis besar. Apalagi ada teman itu yang guru MTS di Winame itu hamil besar baru ditegaskan di Luwu Timur, menangis. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kalau mau menjadi abdi negara dan mendaftar ditempatkan lain atau adalah kegiatan-kegiatan mencari nafkah yang lain sehingga berpisah secara fisik, maka ketika saudari Megawati ada di rumah dan suaminya ada di seberang sana, ingat kembali bahwa sakinah, kesakinahan itu harus tetap membingkai rumah tangga kalian. Artinya walaupun tidak secara fisik kita tidak bisa bersentuhan antara Iswandi dengan Megawati, tetapi kesakinahan itu
hati kalian tetap beradu dalam satu rumah tangga. Begitu ya. Jadi tetapkan kesetiaan. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan bahwasanya nanti ini Megawati ke depan dalam 1 tahun ke depan, anggaplah begitu. Itu waktu tak 24 jam. 24 jam ya. Saya mau nasihati ini sendiri. Waktunya istrimu nanti, belum akad nikah ya? Belum ya? Belum. Waktunya istrimu ini dalam 1 tahun ke depan itu 24 jam. Mulai dari subuh bangun kita subuh. Salat subuh ya kita? Salat ya kita? Kita salat juga ya. Harus kita salat. Bangun kita salat subuh. Menyiapkan sarapan barangkali sebelum masing-masing berangkat ke tempat kerjanya masing-masing. Iswandi ke sekolah, Megawati ke rumah sakit sebelum berangkat dan seterusnya. Pokoknya 24 jam itu waktunya Megawati diluangkan pokoknya untuk suaminya. Ya, selain tentu saja bekerja ya. Entah kaitu dengan teleponan, pokoknya perhatiannya ke suaminya. Tetapi jangan kita mengira bahwa Iswandi selamanya akan begitu. Bahwasanya 24 jam perhatiannya Megawati akan selalu tertumpahkan kepada Iswandi. Ingat, suatu saat nanti perhatiannya Megawati ini akan berkurang. Kenapa bisa? Tahun depan, anggaplah tahun depan, dan insya Allah itu sudah ada generasi 1 orang. Tahun depannya lagi ada generasimu 2 orang. 3 tahun depannya lagi, tahun ketiga ada 3 orang. Jadi tahun ini belum barangkali, insya Allah. Tahun depannya lagi, tahun keempat sudah 3 orang generasimu. Nah, pada suatu saat nanti bisa jadi anak pertama bilang, mama, bilang sama Mama Megawati ini, mama, mau pergi sekolah, mana bajuku. Nah, di saat yang bersamaan anak kedua bilang, mama mau makan, pokoknya lapar menangis ini. Anak ketiga, mama mau bela. Bertamaan. Sementara Iswandi mau berangkat ke sekolah, lapar juga. Tidak bisa mendahului, tunggu dulu, saya mau, tidak bisa. Disitulah dibutuhkan namanya pengertian, saling pengertian. Tidak bisa mengesamakan waktu sekarang ini, waktu masih pengantin barunya, bahwa semua waktunya Megawati ditumpahkan untuk suaminya. Tidak bisa, tidak sama tidak sama kondisinya. 3 tahun ke depan sudah ada generasi 2-3 orang yang berbarengan mau dilayani itu anak-anak, mereka tidak paham apa-apa. Tapi Iswandi sebagai seorang yang sudah dewasa, tidak bisa bersikap anak-anak, saya mau mesti istriku yang masakkan, yang mau siapkan, tidak, cari ke sendiri. Karena ada suami yang sifatnya kekanak-kanakan, mesti ini cangkir ini, mesti isinya yang tuangkan air minum saja, ada. Tidak bisa dinafikan itu sifat kekanak-kanakan, dan tidak boleh kita seperti itu. Saling pengertian. Kenapa? Bertambah parutusan. Apa itu parutusan? Kalau jadi ponto parutusan, bertambah urusan, mau mengurusi anak pertama, mengurusi anak kedua, mengurusi anak ketiga, anak keempat. Sementara tangannya Megawati tidak bertambah. Bagaimana bisa mau diurus? Makanya dibutuhkan saling pengertian. Iswandi ingat ini baik-baik. Bahwasanya menikah itu bukan pekerjaannya anak-anak, pekerjaannya orang dewasa yang memang punya potensi untuk saling memahami bahwa urusannya Megawati semakin bertambah, sementara tangannya yang akan melakukan semua aktivitas itu tidak bertambah. Ini Tonji kesian. Mana bisa dia dalam waktu bersamaan melayani semua. Jadi pagi-pagi bantulah istri, cepat bangun. Kalau bisa kita yang ambil itu beras dan seterusnya. Jadi pekerjaannya suami sebenarnya itu dalam Islam, pekerjaannya istri itu 2 dalam Islam itu. Mengandung, melahirkan, dan menyusui, itu saja. Selain dari itu, sandang, pangan, dan seterusnya itu sebenarnya hanya suami. Cuma ini tutupi ulama sebagian karena ada istri, kalau tahu ini tidak mau masak dan seterusnya, kan pekerjaannya suami itu. Ditutupi oleh sebuah ulama karena ada juga istri yang tidak mau mengerti. Bahwa sebenarnya itu menyiapkan
sandang, pangan, papan, dan itu pekerjaannya wajib untuk suami, termasuk masak. Cuma kalau istri yang terjun langsung, itulah istri yang baik. Istri yang baik. Itu ya. Tunggu dulu, saya tanya dulu. Ini siapa yang nembak duluan ini? Siapa yang bilang pertama itu I love you bertubi-tubi? Siapa yang sama-sama atau gimana? Di mana ketemunya? Di mana ketemunya? Di sini. Iya, ketemu pertama. Atau sekolah sama-sama SD dulu? Oh, ketemu di Makassar. Oh, kasih kenal. Itu bagusnya, harus ada orang ketiga. Ada orang ketiga yang menyambungkan, menjembatani. Jadi dipertemukan ya. Pertemukan, alhamdulillah kalau begitu. Itulah. Jadi orang baik insya Allah akan dipertemukan dengan orang baik. Kemudian jadi saya sambung tadi. Jadi hadis Nabi mengatakan bahwa lau kuntu amiran li ahadin ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku diberikan wewenang untuk seorang menyembah, mesujud di depannya orang lain, maka akan kuperintahkan seorang wanita sujud di hadapan suaminya, bukan kepada bapaknya, bukan kepada mamanya. Saya sambung. Oleh karena itu Megawati, suatu saat nanti kalau ada perintahnya bapak pergi ke Bontisikuyu, ini katakanlah urusan dunia ya, urusan apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang bapak Megawati pergi ke Bontisikuyu. Sementara suami Nabi bilang pergi ke Pematata. Sama-sama baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang harus dieksekusi pergi ke Pematata. Dengarkan ini Samita. Nomor 2 kan saatnya nomor 2 kan bapak. Selama itu dua-duanya baik. Selamanya dua-duanya. Itu mengikut kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam perintah agama. Dosa kalau kita dahulukan itu bapak. Dosa harus didahulukan suami. Sekali lagi saya garis bawahi, selama dua-duanya baik di hadapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Selanjutnya ini untuk laki-laki ini. Dia perawat, orang kesehatan. Nanti kasih juga ilmu tentang kesehatan. Saya juga butuh ilmu sebenarnya itu tentang kesehatan. Salah satu yang saya dapatkan itu jadi di sana di KUA waktu saya di Ponto itu sering kita undang pembicara, dokter, jadi pemateri. Dan ada di YouTube, itu saya YouTube kan untuk berbagi ilmu dengan masyarakat. Itu perempuan bermacam-macam, itu ragam karakternya. Ada namanya tamu bulanannya, itu perempuan. Harus kita tahu itu. Itu karakternya perempuan. Kalau datang tamu bulanannya, dan itu datangnya tamu bulanan itu sunnatullah. Tidak dibuat-buat. Sunnatullah itu kalau kita buang ini ke atas, setinggi apapun itu pasti akan jatuh ke bawah. Itu sunnatullah itu. Perempuan juga begitu. Perempuan itu beraneka ragam karakternya. Ada pertama, kalau ada jenis perempuan yang ketika datangi tamu bulanannya itu balusi, Nabi bilang orang jangan tahu balusi apa bahasanya itu, kalau banyak makan lah. Banyak makan lah. Kalau yang makan biasa itu dalam keadaan normal satu piring cukup lah. Tapi terkadang ini wanita kalau datangi tamu bulanannya biasa sampai 3 piring. Kita tidak tahu karakter suami istrimu nanti punya, nanti saling taruh lah nanti. Suatu saat nanti kalau jalan-jalan ke Makassar, masuk di restoran atau di apa namanya itu masakan bebek bakar atau apa namanya itu apa istilahnya orang Bugis itu, dan dia minta 4 porsi jangan marah-marah walau saya waktu masih pacaran ke dulu 1 piring sudah cukup, ini sudah jangan marah-marah. Ada karakter wanita, sekali lagi ketika datang tamu bulanannya banyak makan lah. Ini salah itu dokter itu waktu bilang enggak salah, kalau enggak salah itu. Siapa tahu dia karakternya seperti itu. Dan itu sekali lagi itu sunnatullah, tidak dibuat-buat. Tapi begitu datang itunya tamu bulanannya baru begitu karakternya. Yang kedua, ada karakter wanita itu. Kalau datang tamu bulanannya
Pak emosian. Pak emosian ya. Bahasa kan bahasa Selayar dengan bahasa Makassar itu agak terkadang ada apa namanya saling menutupi. Terkadang kalau teman-teman di sini bahasa Selayar, terkadang bisa juga tangkap apa maksudnya itu. Ya, saya sendiri kalau bahasa asli Selayar baru 4 yang ku tahu. Sapo, saronso. Bahasa asli Selayar itu karena tidak dikenal di kamus bahasa Makassar. Ada jenis perempuan yang ketika datangi tamu bulanannya, pak emosian. Sedikit-sedikit sensitif ke perasaannya. Makanya hati-hati pilih dan kita harus ketahui apa namanya itu rutin tamu bulanannya. Kalau tanggal-tanggal sekian, hati-hati kita bicara tak yang agak kasar, khawatir tersinggung. Suatu saat nanti kalau ada tamu tak di ruang tamu, nah Ibu Mega ini sementara cuci piring di dalam, nah kita dengar sampai keluar dari ruang tamu itu seperti ada piring dikasih begini, terkesan seperti piring itu sengaja dibenturkan seperti ini. Jangan langsung emosi masuk di dapur, wih kami jangan tahu ya apa ada tamu begini sengaja marah-marah, jangan. Siapa tahu kebetulan datang tamu bulanannya, dia capek dan seterusnya sehingga tersulut emosinya, tidak diperhatikan juga padahal butuh perhatian istrimu nanti ini. Jangan langsung marah-marah karena sunnatullah itu agak sensitif. Ada jenis wanita ya, saya tidak tahu bagaimana karakternya calon istrimu, apakah dia karakter yang pertama tadi akan ada karakter kedua atau karakter yang ketiga yang sebentar saya sebutkan. Jadi ada begitu ya, ada jenis wanita itu yang agak sedikit sensitif, cepat keemosian. Kalau harus tahu gini, sampaikan ilmu tak yang semua yang bernuansa kesehatan itu kita lebih tahu lah. Pokoknya 4 tahun di kuliah itu di kesehatan, sampaikan semua. Ini juga kesehatan, saya kira sinkron gini ya, antara kesehatan olahraga dengan perawat ini kayaknya aku nyambung gila. Bagus nyambung juga. Tentu ada teori-teori yang berkaitan dengan body sistem syaraf manusia lah ya, dalam ilmu olahraga itu. Yang ketiga, ada jenis perempuan itu yang ketika dia datang tamu bulanannya itu sakit perutnya. Ini barangkali yang banyak terjadi. Jadi ketika suatu saat nanti, katanya perih sekali itu katanya, karena saya sendiri sampai saat ini belum pernah haid, belum pernah datang bulan, alhamdulillah. Katanya, makanya gue bilang katanya, itu katanya sakit perutnya dan luar biasa gitu. Makanya saya berpesan kepada kita, suatu saat nanti kalau ada kita disuruh yang minta tolong ya, alangkah bagusnya ada tetanggaku di sana Jane Ponte itu sudah 5 anaknya. Setiap dia panggil istrinya itu atau minta tolong, dia ndak terkesan kalimatnya itu karena orang berpendidikan gini. Dia kalimatnya itu tidak terkesan memerintah, tapi dia minta tolong. Balusnya sampai sekarang itu rukun sekali itu. Dan memang sama-sama sarjana. Dan sebaiknya begitu. Kita beda dengan teman-teman yang tidak sarjana. Kalau sarjana gitu saling menghargai. Jangan ada kesan memerintah. Oh iya, ambil gitu. Jangan. Kita ini orang terdidik. Gunakan kalau bisa, gunakan kata-kata minta tolong. Kalau suatu saat nanti kita minta tolong dibuatkan kopi dan dia mengatakan sakit perut dulu kan dah, umpamanya. Nanti ini suami istri kita mau panggil apa ini, papa atau abi atau tita atau bagaimana? Kita sayang atau mami atau umi atau oke, nanti itu kesepakatan kalian lah. Minta tolong ya sama Ibu Mega nanti. Dan dia mengatakan sakit perutku, jangan mengatakan wah pura-pura saja bohong, tidak maunya disuruh. Jangan. Siapa tahu sementara datang tamu bulanannya. Itu kita tidak tahu. Jadi makanya harus di cross check dulu. Makanya itu Al-Quran itu mengatakan fatabayyanu anhu fikum qauman bijahalah. Ini segala sesuatu kalau ada permasalahan itu fatabayyanu, tabayyun dulu. Perjelas kita cross check dulu apa masalahnya ini. Ya, jangan sampai kita langsung memvonis. Sama juga di sekolah. Nah, saya pernah menjadi guru dulu. Kalau ada siswa terlambat, jangan kita langsung memvonis marah-marah ya apa dan itu dulu. Sampai tahu ada masalah, kasihan. Kan sering jadi kita lihat di medsos itu ke anak-anak terlambat masuk, ternyata dia mengantar orang tuanya yang sementara sakit, kasihan ke rumah sakit, dimarah-marah itu apa dipukul tangannya. Ya, itu pembelajaran sebenarnya itu yang harus kita ambil hikmahnya untuk tidak kita terapkan di
sekolah termasuk anak-anak nanti. Nah, kemudian ibu, calon ibu. Jadi saya ganti-gantian nasihatin. Ibu itu yang paling karamat keluar kata-katanya. Percayalah ini. Makanya Al-Quran itu, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah berwasiat kepada manusia, Allah ta'budu illa iyyahu, jangan menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diiringi dengan wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah manusia itu kepada kedua orang tuanya, walidain. Kalau Allah menyebutkan walidain, jadi ada dua bahasa Arabnya itu orang tua. Ada walidain, ada abawahu. Kalau Allah menyebutkan walidain dalam Al-Quran itu, maka yang dimaksudkan itu berbuat baik, itu yang dimaksudkan itu adalah ibu. Kalau Allah menyebutkan walidain, kedua orang tua, dan kata walidain disebutkan, itu rata-rata disebut diiringi dengan ihsan, berbuat baik. Maka yang dimaksudkan di situ adalah ibu. Utamanya anak-anak itu berbuat baiklah kepada ibumu. Tapi kalau Allah menyebutkan kata abawahu, fa'abawahu, maka itu ditujukan kepada bapak. Nah, karena abawahu itu berasal dari kata abun, bapak. Makanya itulah kemudian Nabi berpesan, ditanya suatu waktu, kepada siapa saya harus berbuat baik? Kepada ibumu, ibumu berbuat baik. Nah, saya berpesan, oleh karena berbuat baik anak itu ditujukan kepada ibunya, hati-hati ke ibu. Jangan ke asal ucap. Kita terkadang teledor dengan hal-hal yang sifatnya karamah. Perkataan ibu itu terterang karamah sekali. Cuma kita terkadang tidak memperhatikan itu. Hati-hati nanti kalau ada anak marah ki, atau termasuk suami kita jengkel ki, dan dia keluar sana, jangan sekali-kali kita mensumpahi suamimu. Jangan. Lah tabrak lalu kok mobil, lah tabrak lalu kok capung. Kalau capung tidak. Nah, sambar lalu kok petir, jangan sekali. Keramat sekali itu. Ini demi Allah, saya tidak bohong. Di sana dekat rumahku itu, ada ibu terzalimi suaminya. Beristri lagi suaminya. Istrinya tidak diperhatikan dan anak-anaknya terlantar. Tapi kelebihannya ini istrinya salat tahajud. Setiap kali ini berdoa dan menusuk rasa sakitnya itu karena tidak dibiayai kuliah sekolahnya ini anaknya. Dia sendiri yang kesana kemari masih pagi-pagi itu, kasihan, pergi mina jual berasnya di penjual beras. Nah terkadang ini penjual pembeli beras juga menggerut, kenapa ini hancur begini berasmu apa dan seterusnya. Itu pun biasa na takar gitu berasnya di rumahnya full 1 liter, tapi tiba di sana di penjual beras tidak cukup 1 liter. Nah, itu keluhannya itu dimarah-marahi di sana, bilang beli lalom ini kasihan karena ini mau pergi nih anak ke sekolah terlambat nanti. Tapi begitu nih, sehingga ketika setiap kali dia berdoa di salat tahajudnya itu, tidak lama setelah itu mengalami kecelakaan. Suaminya pernah terbakar rumahnya, pernah patah tangannya, nah bonceng itu istrinya dan anak-anaknya menuju tempat mandian agak curang itu. Tiba-tiba itu motor, padahal itu motor baru-baru dikendarai, tidak ada masalahnya. Tapi ketika dia mau mandi, tidak mau itu blongi remnya. Dan dengan cara mau menyelamatkan anaknya yang kecil-kecil itu, dia tabrakan itu ke dinding supaya tidak terjun ke sungai yang besar. Dia tabrakan ke dinding tanah yang tinggi, bukit, sehingga tangannya itu suaminya, bapak itu patah. Dan itu seperti berang pakai begini, itu pisau dikasih pukul begini, seperti itulah doanya itu ibu yang terzalim. Ini demi Allah kejadian. Makanya hati-hati ke ibu. Luar biasa itu, Allah memuliakan seorang ibu, hati-hati. Pernah barangkali kita baca ini kisah nyata, ini terjadi di Malaysia. Saya baca sendiri di sebuah aplikasi kisah nyata kayaknya, dan pernah diceritakan sama Ustaz Somad. Ada ibu di Malaysia itu, ini anaknya 2 orang, besar sekitar 10 tahun, yang besar, yang kecil itu bagi kejar-kejaran. Ini yang besar kan tidak sengaja nasiku itu bucinya mamanya.
yang mahal jatuh dan pecah berantakan. Dia memperkirakan bahwa mamanya akan marah besar. Dan betul, nah dengar itu bahwa guci ke saya ada yang pecah di luar, langsung keluar mamanya, weh berantakan. Langsung dikejar dan disumpahi anaknya, anaknya itu lari. Nah, mati lalu, kena bilang bahasa Makassarnya itu, mati lalu kok na ampuh batu lompo. Apa tuh bahasa anunya? Udah mati lalu kok nah himpit batu besar, itu bahasa anunya. Akhirnya sembah besar itu anak tamat SMA lanjut kuliah, dia ambil teknik teknik sipil kayak itu yang masalah gedungnya, jadi sarjana. Dan ini si anak sulung ini lalu pemian mamanya, lalu pemitu sumpahnya tadi. Akhirnya ya anak ini jadi anak kebanggaan di keluarganya, anak kesayangan. Kenapa? Karena dia yang membiayai itu dari hasil penghasilannya jadi insinyur, dia membiayai adik-adiknya sekolahnya dan seterusnya. Pokoknya dia gak jadi kebanggaan yang disumpahi tadi. Tapi lalu mamanya, suatu saat nanti, suatu saat ada gedung mau dirobohkan karena mau digedungi yang lebih tinggi lagi. Ketika suasana sudah disterilkan, tidak ada lagi orang-orang di situ. Tidak ada orang di situ. Akhirnya ditarik itu gedung. Ketika roboh semua berhamburan debu-debunya, ada orang berteriak, tolong! Kaget orang-orang di situ. Siapa yang ada di sana? Saya kira sudah disterilkan tadi. Setelah ditarik itu batu-batu, ternyata si insinyur tadi terkabul ke doanya itu ibu. Yang makanya kita nanti jangan coba-coba keluarkan dalam hati sekecil apapun hati kita menyumpahi anak kita termasuk suami kita. Makbul doanya itu perempuan. Makbul doanya itu hati-hati. Hati-hati perempuan. Dahsyat Allah berikan karamah di mulutnya. Kita kenal barangkali sedikit dengar-dengar buka YouTube itu. Syekh Abdurrahman As-Sudais yang pimpinannya imam di Masjidil Haram, yang Bismillahirrahmanirrahim, yang macing suaranya. Itu kisahnya seperti ini. Sementara memasak, membuat kue mamanya, sering kita dengar ini karena sering sementara membuat kue mamanya, ada yang menteganya, ada yang teritunya, ada yang gula pasirnya. Masuk ke As-Sudais kecil, main-main, bawa hamburkan itu anunya, pasirnya yang dia main. Ibunya mamanya sementara masuk di kamar. Begitu keluar, kaget, marah besar mamanya. Memang adonan kuenya itu sudah bercampur dengan pasir. Dia sumpah anaknya. Bilang, suatu saat nanti kusumpah itu jadi imamnya Masjidil Haram. Dia sumpah, tapi sumpahnya bagus. Tapi alhamdulillah, terkabul doanya. Sekarang jadi imam Masjidil Haram. Itu saya As-Sudais itu. Jadi hati-hati dengan ibu. Itu keluar dari mulutnya itu, justru kalau berangkat sejengkel apapun kita kepada suami kita, ketika dia keluar dari rumah, doakan, ya Allah berikan keamanan atas suami, mudah-mudahan dia kembali ke sini, ke rumahku sebentar dalam keadaan selamat. Karena ini Nabi mengatakan layak dirul qadha illa doa. Doa itu mampu menolak takdir. Allah mengatakan begini, Rasulullah mengatakan, kata wallahu maqadiral khalaiqi, Allah itu sudah menetapkan takdirnya seseorang 50 alfa sanatin, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah ditentukan takdirnya. Sudah ditentukan takdir tanpa pada hari ini, tanggal hari ini akan terjadi begini. Tapi ingat, ada takdir yang bisa digeser, di-cancel. Itu siapa yang bisa mengcancelnya? Doa tak. Layak tirul qadha illa doa. Doa bisa mengcancel terjadinya takdir yang Allah sudah. Bisa jadi pada hari ini kita itu sebenarnya berangkat suatu saat umpamanya si hari A. Allah mentakdirkan 50.000 tahun sebelum ciptakannya langit dan bumi bahwa akan disambarki oleh angin kencang, dicolek angin kencang sehingga turun ini jatuh ke selokan. Tapi berkat doa-doanya istri tak Megawati ini tidak jadi. Sesuai dengan hadis Nabi bahwa takdir itu bisa tercancel terjadinya oleh sebuah doa. Makanya itu sejengkel apapun Megawati, tapi mudah-mudahan biasakan jengkel-jengkel lah. Kita juga jangan biasakan berangkat nanti kalau jalan suami istri ini, jangan pernah tinggalkan suami istri kita dalam keadaan menjengkelkan. Dalam keadaan jengkel dan menjengkelkan. Ada jengkel itu untuk diri kita sendiri, dan menjengkelkan itu membuat orang lain jengkel sama kita. Jangan. Berangkatlah, tinggalkan rumah dalam keadaan baik-baik. Supaya semua yang ada di rumah itu termasuk semut yang ada di sarang-sarangnya mendoakan gitu, supaya kembali lagi ke rumah dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian mudah-mudahan tidak bosan yakin, karena
kita berdoa, ini pertama dan terakhir kita ketemu di sini. Pertama dan terakhir kita bertemu di sini, saling menasihati. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan keluarga tak bahagia sejahtera seumur hidup. Kewajiban itu menafkahi malam hari dan siang hari. Tadi itu siang hari. Ya, sekarang malam hari. Ada saat-saat tertentu dilarang oleh agama menunaikan kewajiban tak. Memang kewajiban tak. Kita tahu ya, kalau di bidang perawatan itu konon, karena saya ini biasa ke tempat-tempat pernikahan ya, mewakili Papua dan seterusnya. Pernah saya ada penceramah spesial itu datang dan memberikan ceramah. Beliau mencatut sebuah nasihat yang katanya itu berasal dari orang kesehatan. Setiap 3 hari itu hasratnya suami itu harus terlampiaskan, apa namanya ini, hasratnya laki-laki, karena tempat penampungannya dalam dirinya itu meluap tidak muat gini, meluap dan itu harus terekspresikan. Nah itu kalau tidak diekspresikan, istri tidak mau, nah itu biasa orang emosi. Dan terkadang itu kita baca di medsos itu ada suami memukul istrinya karena tidak mau diajak dan seterusnya dan seterusnya. Nah begini, ada waktu-waktu tertentu ketika itu dilarang. Termasuk ketika sedang menunaikan ibadah ihram. Haram. Tidak boleh menunaikan ibadah haji ya. Ihram itu sudah masuk waktunya ihram, tidak boleh. Batal ihram. Satu di antaranya itu ketika istri sedang datang tamu bulanannya. Tidak boleh. Ya. Artinya nasihatnya ustadz kita di medsos itu betul. Baik itu ustadz kita yang laki-laki dan perempuan, saya kira medsos begini bahwasanya tetap dilayani suami tak. Karena sekali lagi Nabi dan Rasulullah SAW, walaupun seorang perempuan itu seorang istri sedang ada di atas untanya untuk berangkat, pokoknya lengkap nih sedo-sedonya, si lipstiknya apa, bedak-bedaknya lengkap mau berangkat sekali, tapi suaminya memanggil mau dilayani, turun dan layani suami. Dan walaupun dalam keadaan mens, tetap layani. Pokoknya Nabi bilang ustadz kita itu mau dijepit di leher, dijepit di ketiak, mau dijepit di mana pun terserah, asal jangan dijepit di belakang di daun pintu. Itu tidak boleh. Pokoknya layani suami tak. Ya, apalagi dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan kedatangan tamu bulanan. Itu lebih wajib lagi. Dalam keadaan menstruasi pun itu pun tetap layani, tapi bukan di tempat yang biasa. Bukan, ya. Bilang sesuai dengan di kitab-kitab ulama itu tetap dilayani. Ya, dijelaskan dari ustadz atas kita mau dijepit di leher, mau dijepit di ketiak, di mana saja, asal jangan di belakang pintu. Begitu ya. Kemudian yang biasa kita sampaikan di sini, yang harus kita sampaikan juga bahwasanya suami itu Nabi bilang Al-Quran Al-Karim, uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi laki-laki itu pakaiannya perempuan, perempuan juga pakaiannya laki-laki. Silahkan fa'tu harsakum anna syi'tum, datangilah kebunmu itu dari mana saja kamu suka, kecuali yang diharamkan oleh agama. Ya, ada dua pintu, yang satu saja pintu di depan saja, tidak boleh di belakang. Itu harus kita sampaikan ini. Harus kita sampaikan karena terkadang juga ada manusia-manusia yang tidak bisa menahan hasratnya sehingga dia paksa istrinya dari jalur yang diharamkan oleh agama. Gitu ya. Saya kira sudah paham ini fikihnya. Kemudian pintar jaga mengaji semua. Pintar mengaji ya. Tidak diragukan ini ya. Artinya ada ijazah atau TKTP atau dulu. Ada ya, walaupun sebenarnya itu bukan menandakan bahwa pintar mengaji, bukan ijazah, bukan itu sebagai jaminan ya, karena ada juga teman anak-anak itu yang punya ijazah 3TP. Yang kemudian sholat ya, kita semua tuh harus sholat kita justru yang harus membimbing istri dan anak-anakmu nanti itu sholat. Jangan kita timba sementara azan maghrib kita asik buka-buka HP sementara anak-anak kita usir atau arahkan ke masjid. Tidak.
Membimbing yang baik itu mencari kita yang langsung turun ke lapangan. Jadi anak-anak saya dipanggil juga, nanti akan ikut sendiri itu anak-anak. Apalagi kalau dipanggil. Tapi kalau kita perintahkan saja anak-anak untuk ke masjid, baru kita sendiri tinggal di rumah, nonton HP dan seterusnya, itu bukan mendidik namanya. Begitu ya. Saya kira sudah klop tentang bimbingan Catin ini. Walaupun sebenarnya kalau kita berbicara tentang rumah tangga itu, sehari full itu tidak selesai. Karena terlalu banyak materinya. Ya, insya Allah nanti di acara pernikahan ada lagi nasihat pernikahan. Kita sebagai seorang calon istri, sebagai seorang sarjana, jangan menutup mata dan hati untuk dinasihati. Selalu membuka diri untuk dinasihati sama suami kita, orang terdekat itu. Selalu membuka diri untuk dinasihati. Jangan bosan-bosan. Kita juga kalau menasihati, jangan mengatakan bahwa nasihat ini bagus, baru menggunakan bahasa-bahasa anarkis, tidak begitu. Niat baik itu tidak cukup. Sekali lagi, niat baik itu tidak cukup. Niat baik menasihati itu harus dibungkus dengan cara yang baik. Karena terkadang niat tak bagus, tapi cara tak tidak bagus, sehingga orang juga responnya tidak bagus. Sebagai penutup, satu contoh ini. Jadi nasihati dengan cara yang baik. Anak-anak juga begitu nanti, anak-anak nanti begitu. Nasihati dengan cara yang baik. Bukan mentang-mentang kita mengatakan bahwa pergi sholat itu baik, baru kita nasihati dengan cara anarkis. Mana bapak pergi sholat? Nah begitu. Ada seorang, jadi pernah kita baca ini. Ada saya punya buku itu, kumpulan kisah-kisah. Ada seorang ibu, mudah-mudahan sudah makin matang ya. Seorang ibu, tapi dia butuh huruf. Nah ini ya dulu dia masukkan. Oh begitu. Sedikit lagi Bu. Ya, pergi di pesantren anaknya di Jawa. Ini orang Sulawesi. Jadi dulu itu kalau kirim uang lewat WSL namanya. Belum seperti sekarang transfer belum. Nah, datangin suratnya ini ya anaknya. Kebetulan waktu datangin suratnya kan dia buta huruf. Minta tolong sama tetangga. Itu tetangga, pekerjaannya itu laki-laki. Kerja di pabrik besi yang bising sekali. Dan kebetulan dia besar dan lahir di pinggir pantai. Kolong pinggir pantai itu orang besar-besar suaranya. Karena dia dibimbing dan dididik oleh alam supaya besar suaranya. Coba orang pinggir pantai berbicara dengan ini, baru kecil-kecil suaranya. Seperti orang Bogor itu kecil suaranya. Tidak bisa connect. Kenapa? Karena kecil suaranya dikala dengan suara ombak. Jadi besar-besar ke suaranya. Dia minta suratnya ini, ibu dibacakan. Besar ke suaranya. Kepada yang terhormat, ibu yang ada di rumah. Habis bekalku, tolong kirimi saya. Pokoknya kasar gini caranya membaca. Langsung marah-marah ini ibu. Apa itu kurang ajar kamu? Sudah saya habis jual, ku gadaikan tanahku apa dan seterusnya. Untuk menyekolahkan kamu. Kamu kirimi saya surat, marah-marah kalau di suratmu. Pas marah-marah itu ibu, datangi sebelah rumahnya lagi perempuan, penjahit. Konon penjahit itu dia agak lembut. Karena kalau penjahit kuru-kuruan suka marah-marah, tidak jadi-jadi jahitannya karena dia bersinggungan dengan benda-benda kecil. Kenapa ibu? Kenapa marah-marah seperti itu? Itu adikmu di Jakarta itu. Saya sudah gadaikan sawahku, aku jualkan kerbau ke apa, aku biayai sekolahnya. Nah kirimnya surat, nah marah-marah ya di suratnya. Mana suratnya Bu? Saya bacakan. Suratnya dibaca sama ibu yang dengan suara lembut. Kepada ibuku yang tersayang. Saya tidak sempat pulang kampung karena suatu hal. Tolong dikirimi saya ibu bekal beras habis kasihan. Menangis gitu ibunya. Padahal membaca surah yang sama. Cuma orang yang berbeda. Yang pertama itu membaca dengan suara keras. Yang kedua itu membaca dengan suara lembut. Surat yang sama. Nah begitu dengan kita. Terkadang niat tak bagus. Tapi cara tidak bagus. Sehingga orang lain itu meresponnya dengan negatif. Jadi didiklah nanti keluargamu dengan cara yang baik. Bukan mentang-mentang kita berangkat dengan ide-ide yang bagus, tetapi cara yang tidak bagus. Tidak. Lengkapi itu. Niat yang bagus karena Allah dan dengan cara-cara yang bagus. Makanya Al-Quran mengatakan udu ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang
termasuk istrimu, anakmu nanti kepada kebaikan bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang halus, jangan sistem kekerasan. Kalau ada orang tentara, simpan dulu tentaranya di luar. Kalau masuk di rumah, jadilah ayah yang baik, bukan sebagai tentara. Kita ulara guru, kalau masuk di rumah tak, bukan hanya anak-anaknya orang lain, karena terkadang itu ada guru yang anaknya ya orang lain bimbing, kasih bagus-bagus semua karena digaji sama pemerintah. Sekalinya kembali ke rumahnya itu keras sama anak-anak, tidak begitu. Gitu ya. Saya kira ini sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan keluarga kalian sakinah mawaddah warahmah ya hingga akhir hayat. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh iya. Oke. Selesai. Silakan. Iya, iya. Ini pulpen dah. Oh.